Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Jangan sampai terpancing ke dalam perangkapnya. Saat ini kita harus bergandengan tangan untuk menanganinya. Karena jika dinasti Ji aku hancur, maka dinasti Liu kamu juga tidak akan dapat melarikan diri, ucap leluhur Ji. Melihat leluhur tua dinasti Liu benar-benar tergerak oleh kata-kata Chu Feng, leluhur tua Ji dengan cepat dan susah payah segera mendesaknya. Tapi kan, aku tidak bisa mengabaikan kehidupan putraku, balas leluhur Liu. Mendengar itu, leluhur tua dinasti Liu berkata kepada leluhur tua dinasti Ji dengan wajah penuh ketidakberdayaan. Kamu memiliki begitu banyak putra, tidak bisakah kamu merelakan yang satu ini? Leluhur tua dinasti Ji segera melolong. Tentu saja aku tidak bisa. Ini adalah putra yang telah aku besarkan dengan hati-hati selama bertahun-tahun, dan ini adalah putraku yang paling hebat. Jawab leluhur tua dinasti Liu. Kamu, ucap leluhur tua dinasti Ji mulai sedikit marah. Hanya setelah terus-menerus mengatakan kamu 3 kali, ia kemudian menstabilkan emosinya dan berkata, kamu benar-benar buta, bahkan terlalu buta. Apakah kehidupan seorang putra bernilai lebih dari puluhan ribu nyawa dinasti Liu kamu? Apakah ini lebih penting daripada misi balas dendam untuk leluhurmu? Tanya leluhur Ji. Pada saat itu, leluhur tua dinasti Liu kembali membisu. Jangan ragu lagi, jika kaisar mati, kamu masih dapat terus berkembang. Tetapi jika dinasti hilang, maka semuanya akan hilang. Apakah kamu ingin menjadi penjahat dinasti Liu, yang dibenci selamanya? Saat ini, orang tua Zhao itu telah mati, dan bahkan para ahli dinasti Zhao telah meninggal. Jika kamu dan aku bergabung dengan kekuatan penuh, dan juga menghancurkan dinasti Jiang ini, maka secara otomatis, kekayaan dan wilayah kedua klan dapat dibagi secara merata di antara kami berdua. Kamu hanya perlu melepaskan satu putra untuk mendapatkan itu semua. Kamu tidak hanya dapat melindungi dinasti Liu, kamu bahkan dapat menjadi karakter yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang telah melakukan perbuatan besar untuk dinasti Liu. Generasi masa depan kamu akan melihat kamu sebagai bintang, dan mereka pasti melihat kamu sebagai pahlawan. Melihat leluhur tua dinasti Liu ragu-ragu, leluhur tua dinasti Ji dengan tergesa-gesa terus mendesak. Ayah, silakan saja. Untuk klan Liu aku siap berkorban. Tepat pada saat itu, kaisar dinasti Liu yang disandera oleh Jiang Hengyuan, dia segera berteriak dengan keras. Leluhur tua Liu, dengarkan ayahku. Bocah Chu Feng itu sangat licik, dan bahkan jika kamu berdiri di samping dan tidak melakukan apa-apa selain menonton, ia sama sekali tidak akan membiarkan kamu pergi. Pada saat yang sama, kaisar dinasti Ji juga berteriak dengan keras. Baiklah, kamu dan aku akan bergandengan tangan untuk membunuh bocah ini, ucap leluhur Liu. Akhirnya, leluhur tua dinasti Liu menggigit giginya. Dan setelah membuat keputusan, ia pergi lebih dulu dan terbang ke arah Chu Feng. Hahaha, itu baru benar, ucap leluhur Ji. Melihat itu, leluhur tua dinasti Ji bersukacita, dan tidak ragu-ragu juga. Segera setelah itu, dia juga mengikutinya. Terserah kamu saja. Hari ini aku akan bertarung melawan dua tua bangka, dan berdebat dengan kalian berdua. Tapi untuk orang-orang dari dinasti Ji dan dinasti Liu, kalian harus mendengarkan. Ketika aku bertarung dengan leluhur lama kamu, jangan ada yang menyentuh dinasti Jiang aku. Karena kalau tidak, kepala kaisar kamu mungkin akan terpisah dari tubuhnya, teriak Chu Feng. Karena Chu Feng tidak takut, dan setelah berteriak dengan keras, ia memegang Asura Ghost Axe dan bertempur melawan dua tua bangka itu. Pada awalnya, melihat dua leluhur tua bergerak, Jiang Hengyuan bersiap untuk segera memenggal kedua kaisar itu. Tapi setelah mendengar kata-kata Chu Feng, dia jadi ragu-ragu sebentar. Dan ketika para ahli dari dua klan yang semuanya siap untuk pergi, dan tidak menyerang karena kata-kata Chu Feng, Jiang Hengyuan benar-benar menghilangkan pemikiran untuk membunuh kedua kaisar. Chu Feng benar-benar mengesankan.
Pemikiran seperti ini, bahkan aku merasa rendah, ucap Jiang Hengyuan. Pada saat itu, Jiang Hengyuan tanpa akhir mengagumi Chu Feng, karena Chu Feng benar-benar terlalu tajam. Meskipun ancamannya kepada dua leluhur tua dengan dua kaisar itu gagal, tapi dengan pergantian kata-katanya, ia menggunakan dua kaisar untuk menahan pasukan kedua klan. Dan jika bukan karena Chu Feng yang tiba-tiba berbicara, dan jika Jiang Hengyuan membunuh dua kaisar itu di saat Chu Feng menghadapi dua leluhur tua untuk bertempur, pasukan kedua klan pasti juga akan berperang melawan dinasti Jiang dengan nyawa mereka. Dengan situasi dinasti Jiang saat ini, mereka hanya akan memiliki keuntungan jika mereka bertarung melawan satu klan. Tetapi jika mereka bertarung melawan dua klan sendirian, maka mereka pasti akan dirugikan. Selain itu, semua orang dari dua klan itu adalah ahli, sedangkan banyak orang lemah di dinasti Jiang. Jadi, jika mereka bertarung, mereka pasti akan memiliki korban yang cukup tinggi. Jadi, itulah sebabnya dia mengagumi Chu Feng. Dapat dikatakan bahwa, sekali lagi Chu Feng menyelamatkan orang-orang dari dinasti Jiangnya. Adapun dua leluhur tua itu, meskipun mereka sudah membuat persiapan untuk mengorbankan putra-putra mereka, dan jika kedua leluhur tidak perlu mengorbankan mereka, maka secara alami mereka tidak ingin situasi seperti jaring ikan yang rusak. Lalu sebaliknya, selama mereka membunuh Chu Feng terlebih dahulu, dan kemudian menghancurkan dinasti Jiang, maka itu tidak akan terlambat. Jadi, mereka tidak memerintahkan anggota klan mereka untuk menyerang, dan hanya bertarung melawan Chu Feng dengan kekuatan penuh mereka. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena mereka meremehkan Chu Feng. Meskipun kekuatan mereka sangat kuat setelah bergandengan tangan, dan setelah melihat keterampilan rahasia Chu Feng, mereka tidak berani ceroboh saat berhadapan dengan Chu Feng. Mereka harus sangat serius saat menghadapinya, dan berkonsentrasi penuh pada pertempuran, itu agar mereka dapat memperoleh sedikit keuntungan. Hahaha, Chu Feng, kamu benar-benar tidak buruk. Aku sangat mengagumi kamu. Kamu benar-benar dapat bertarung secara merata, untuk melawan dua orang ini dengan aura yang tidak stabil, ucap si ratu. Si ratu yang berada di tubuh Chu Feng juga menghela nafas kekaguman, itu terhadap kekuatan pertempuran Chu Feng. Karena dia bisa mengerti bahwa, betapa kosongnya kultivasi Chu Feng saat ini. Atau lebih tepatnya, Chu Feng pada saat ini tidak bisa dikatakan benar-benar berada di tingkat ke-8 ranah surga. Selain itu, kekuatan yang diperoleh dari formasi lampiran garis darah royal sangat tidak stabil. Dan jika melihatnya dari sudut tertentu, itu benar-benar merusak kekuatan pertempuran Chu Feng. Tapi itulah Chu Feng. Jika itu adalah orang normal, jangankan bertarung dengan cara seperti itu, hidup mereka bahkan mungkin akan terancam karena kekuatan. Jadi, itulah sebabnya si ratu sangat kagum dengannya. Hengyuan senior, aku bisa menangani dua tua bangka ini. Ambillah kesempatan ini, dan pindahkan generasi muda dinasti dengan cepat sekarang juga, ucap Chu Feng. Tiba-tiba saja ekspresi Jiang Hengyuan berubah. Itu terjadi setelah dia menerima pesan mental dari Chu Feng. Dan setelah menerima pesan mentalnya, Jiang Hengyuan tidak menunda lagi. Dia buru-buru dan secara tersembunyi memulai pengaturan. Dia ingin memindahkan generasi muda yang luar biasa dari dinasti, itu tanpa ada seorang pun yang tahu. Tetapi saat ini di dalam dinasti, orang-orang dari dinasti Liu dan dinasti Ji sudah ada di sana. Tidak mustahil baginya untuk secara diam-diam memindahkan generasi muda, tetapi itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Pada awalnya, Jiang Hengyuan bahkan khawatir bahwa tidak ada waktu lagi. Tetapi apa yang tidak diharapkan semua orang adalah, Chu Feng benar-benar bertarung melawan dua leluhur lama selama 10 hari dan malam secara penuh. Pertempuran yang menakjubkan selama 10 hari dan 10 malam ini, itu benar-benar mengejutkan semua orang yang ada di sana. Karena serangan kedua leluhur lama itu sangat sengit, dan jenis pertempuran itu bisa dikatakan sangat menegangkan. Harus dikatakan bahwa dalam 10 hari ini, kekuatan dari dua leluhur lama sudah cukup lelah. Tapi jika dibandingkan dengan mereka berdua, wajah Chu Feng sudah pucat pasi, dan auranya semakin melemah.
Jika itu adalah situasi normal, jangankan 10 hari 10 malam, bahkan jika itu 10 hari 10 malam lagi, Chu Feng tidak akan menjadi seperti itu. Dia pasti akan lebih bersemangat daripada dua tua bangka itu. Tapi sekarang setelah semua, Chu Feng yang menggunakan kekuatan pinjaman, dan kekuatan itu bahkan sangat tidak stabil. Dalam situasi seperti itu bisa bertahan 10 hari 10 malam saja, ini benar-benar bisa dikatakan keajaiban. Boom! Gemuruh-gemuruh. Tiba-tiba saja ledakan lain meledak di langit. Pada saat yang sama, riak energi yang mengamuk menyebar secara melingkar. Dan untuk di daerah yang dilewatinya, udara di sana langsung berputar. Dalam 10 hari, ledakan seperti itu bisa dikatakan telah terjadi berkali-kali. Tapi kali ini, itu benar-benar sangat mencolok. Karena setelah ledakan ini, serta kelelahan fisiknya, Chu Feng akhirnya tidak dapat menghindarinya tepat waktu. Dia pun diserang oleh riak yang tersisa, dan itu menyebabkan dia jatuh dari langit. Chu Feng melihat itu, Jiang Hengyuan bergegas melompat, dan menangkap Chu Feng ke pelukannya. Tetapi pada saat dia memegang Chu Feng, ekspresi Jiang Hengyuan langsung berubah. Karena dia bisa merasakan, betapa lemahnya Chu Feng saat ini. Chu Feng benar-benar sangat lemah. Selain itu, kekuatan yang ia dapatkan dari formasi lampiran garis darah royal, itu telah menghilang dengan cepat. Segera, aura Chu Feng berubah dari level 8 dari ranah surga, itu menyusut ke level 2 dari ranah surga. Dan setelah kilat di matanya menghilang, aura Chu Feng terus meluncur ke bawah. Dia kembali ke kultivasi aslinya, yaitu tingkat ke-9 dari ranah mendalam. Chu Feng, kamu baik-baik saja kan? Tanya orang. Setelah Chu Feng mendarat di tanah, semua orang mengelilinginya. Dalam tatapan mereka saat memandang Chu Feng, itu terdapat kekhawatiran dan rasa sakit. Akan tetapi, di sana juga ada rasa terima kasih. Meskipun sekarang mereka masih tidak dapat menghindari kematian, karena dalam waktu 10 hari, mereka sudah diam-diam memindahkan Jiang Yini dan yang lainnya pergi. Dan kesempatan itu benar-benar diperjuangkan oleh Chu Feng sendiri, dan juga dengan kekuatannya sendiri. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Meskipun dia tidak lagi memiliki kekuatan formasi lampiran garis darah royal, wajah Chu Feng sudah berubah cukup baik. Itu karena, Chu Feng tidak perlu menghabiskan jumlah yang sangat besar dari kekuatannya, untuk menstabilkan dayanya sendiri. Hahaha, jadi dia hanyalah bocah di tingkat ke-9 dari ranah mendalam. Kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan, untuk benar-benar dapat menstabilkan aura yang sangat kuat dengan kultivasi seperti itu. Bahkan dengan kuat melawan kami berdua selama 10 hari 10 malam. Tapi sayangnya, pada akhirnya yang muda itu memanglah bodoh. Kamu tidak tahu bahwa kami sengaja mengulur waktu pertempuran ini lebih lama, itu sampai kekuatan yang bukan milik kamu menghilang. Hahaha, tiba-tiba saja, tawa sombong leluhur lama dinasti Ji terdengar setelah ia berbicara. Oh, apakah kamu serius? Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa kamu pasti akan menang hari ini? Chu Feng tiba-tiba dengan dingin tersenyum. Bocah, apakah kamu pikir kamu masih memiliki kesempatan untuk menang? Ucap leluhur tua dinasti Liu dengan nada mengejek. Aku secara alami sudah tahu, bahwa kamu sengaja mengulur waktu. Tapi kamu benar-benar tidak akan berpikir, bahwa aku juga sengaja mengulur waktu. Chu Feng dengan dingin tersenyum dan berkata, apa, kamu juga mengulur waktu? Apa gunanya kamu mengulur waktu? Oh, aku tahu. Jadi kamu menggunakan waktu itu untuk memindahkan beberapa orang dari dinasti Jiang. Kamu terlalu naif. Mereka hanyalah sekelompok orang di generasi muda. Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa mereka dapat berhasil melarikan diri? Jika aku ingin membasmi mereka, mereka benar-benar tidak akan dapat melarikan diri dari benua 9 provinsi ini, ucap leluhur tua Ji. Setelah leluhur lama dinasti Ji memindai ke bawah tanah, ia melihat beberapa petunjuk. Kamu salah. Alasan mengapa aku mengulur waktu, ini bukan karena itu. Tapi untuk menunggu bala bantuan yang dapat menghancurkan kalian semua. Chu Feng dengan ringan tersenyum dan berkata, apa, bala bantuan?
siapa orang yang kamu tunggu? Saat ini di benua 9 provinsi, mungkinkah kamu masih dapat menemukan orang yang dapat mengalahkan kita? Tanya leluhur tua Liu. Harus dikatakan bahwa, kata bala bantuan telah menyebabkan leluhur lama dinasti Liu agak panik. Karena setelah pertempuran terus-menerus selama 10 hari 10 malam, ia benar-benar mengalami ketidaksederhanaan Chu Feng. Meskipun ia dan leluhur tua dinasti Ji memang mengulur waktu pertempuran ini, tapi tindakan seperti itu adalah metode tanpa metode. Pada awalnya, mereka berdua ingin cepat-cepat membunuh Chu Feng dengan kekuatan gabungan mereka, dan memperkuat keadaan kemenangan mereka. Tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa, karena Chu Feng benar-benar terlalu kuat. Bukan hanya kekuatan pertarungannya tidak lemah, bahkan reaksinya juga sangat cepat. Tidak hanya mereka berdua tidak mampu menekan Chu Feng dalam hal kekuatan pertempuran, bahkan taktik mereka dapat dibaca satu demi satu oleh Chu Feng. Dalam pertempuran 10 hari 10 malam, mereka benar-benar bisa dikatakan mendirikan kemah di setiap langkah. Itu dikarenakan mereka secara bertahap terus menyerang, dan pikiran mereka benar-benar kelelahan. Jadi, ketika Chu Feng mengatakan dia memiliki bala bantuan, dia percaya akan hal itu. Dia tidak hanya mempercayainya, bahkan dia juga panik. Di benua 9 provinsi ini, bahkan jika ada seorang pemuda seperti Chu Feng, maka kemungkinannya memang ada orang yang bahkan lebih kuat. Jangan percaya omong kosong bocah ini. Jika dinasti Jiangnya memiliki bala bantuan, mereka pasti sudah muncul dari awal. Bagaimana mungkin mereka bisa membiarkan kita menghancurkan formasi itu? Kata leluhur tua dinasti Ji. Mendengus. Terserah kamu saja, apakah kamu percaya atau tidak. Tapi saat ini, sebuah malapetaka sedang menuju ke arahmu. Kamu tidak akan berhasil tepat waktu, bahkan jika kamu mundur sekarang juga, balas Chu Feng. Chu Feng tidak perlu menjelaskan panjang lebar, dan hanya terus dengan dingin tersenyum dan berbicara. Itu seolah-olah, dia sudah bisa melihat adegan dari dua klan besar yang akan dimusnahkan. Oh, bencana sedang menuju ke arah kita ya. Tapi dari apa yang aku lihat, sebuah bencana sedang menuju ke arahmu, bocah ngehe. Tanpa mendapatkan kekuatan sementara dari tempat lain, apa yang dapat kamu gunakan untuk melawan aku? Perhatikanlah baik-baik, gerakan kasual jari aku yang akan menghancurkan kamu sampai mati, ucap leluhur tua Ji. Leluhur tua dinasti Ji melambaikan lengan bajunya, lalu menjulurkan jarinya, dan bersiap untuk menyerang Chu Feng. Aku sangat ingin melihatnya, siapakah orang yang berani menyentuh Chu Feng. Tetapi pada saat itu, sebuah teriakan seperti guntur tiba-tiba meledak dari cakrawala yang jauh. Lalu pada saat yang sama, aura yang cukup besar dengan cepat mengikuti. Apa? Tingkat 9 dari ranah surga, seru orang-orang. Pada saat itu, wajah semua orang di tempat kejadian hampir sangat berubah. Terutama untuk leluhur lama dinasti Ji dan dinasti Liu, dan mereka memiliki ekspresi panik. Itu karena mereka berdua bisa dengan jelas merasakan, bahwa aura tingkat 9 dari ranah surga itu dengan cepat mendekat. Oh surga, apakah mungkin bahwa apa yang dikatakan Chu Feng benar, dan dia benar-benar memiliki bala bantuan? Ucap orang-orang di pihak musuh. Pada saat itu, jangankan orang-orang dari dinasti Ji dan dinasti Liu, bahkan kerumunan dinasti Ji yang tak henti-hentinya terkejut. Awalnya mereka juga berpikir, bahwa kata-kata Chu Feng adalah untuk menakuti orang-orang dari dua klan itu. Tetapi jika melihat situasinya sekarang, apa yang dikatakan Chu Feng memanglah benar. Bergemuruh, mengaum. Tepat pada saat itu, tangisan naga tiba-tiba saja terdengar. Bahkan formasi yang menyelimuti dinasti Jiang segera menghilang. Segera setelah itu, cahaya biru terbang dari awan, dan itu hanya berhenti setelah tiba di atas Chu Feng dan yang lainnya. Oh surga, ini adalah... seru orang-orang. Namun kemudian, setelah melihat bentuk asli dari cahaya biru, semua orang tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Karena pada saat itu, apa yang muncul di atas mereka adalah naga biru yang sangat besar. Meskipun Azure Dragon terkondensasi dan dibentuk oleh asap berwarna biru, tetapi sisik dan cakar naga itu menampilkan kesombongan.
Naga itu tampak hidup seperti manusia, dan tidak berbeda jauh dengan naga yang asli. Di atas kepala Azure Dragon, itu dua sosok berdiri di sana. Banyak orang di tempat kejadian yang berasal dari benua 9 provinsi, mereka mengenali salah satunya. Dia adalah kakak laki-laki Chu Feng, ahli di tingkat 8 dari ranah surga, yaitu Raja Monyet yang mengerikan. Dan di depan Raja Monyet yang mengerikan, berdiri seorang lelaki tua yang memiliki rambut putih keabu-abuan. Dia memegang kocokan lalat, mengenakan jubah, dan memiliki udara yang tidak teratur di sekitarnya. "Siapa kamu?" tanya leluhur tua Ji. Melihat orang itu, leluhur tua dinasti Ji juga mengerutkan kening. Meskipun mereka berdua berada di tingkat 9 dari dunia surga, dia merasakan perasaan yang mengancam dari orang tua itu. Kultivasi lawannya ini sangatlah kuat, bahkan sudah hampir mendekati ranah dewa bela diri. Kemungkinan besar dia adalah eksistensi yang akan menjadi dewa bela diri. Menghadapi pertanyaannya, pria tua berjubah biru itu melambaikan kocokan lalat di tangannya, lalu dengan ringan tersenyum dan berkata, "Namaku tetap sama terlepas dari apapun. Aku adalah pendiri Azure Dragon," ucap pendiri sekte, dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."